Miyamoto Musashi, seorang samurai legendaris yang tak terkalahkan, meninggalkan warisan bukan hanya dalam seni pedang, tetapi juga dalam cara menjalani hidup. Di hari-hari terakhirnya, dia menuliskan Dokudo, yang berarti jalan kesendirian. Sebuah manifesto yang terdiri dari 21 prinsip yang dirancang untuk membantu kita menjalani hidup dengan mandiri, bijak, dan penuh keberanian. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana Dokudo dapat diterapkan di zaman modern, dengan langkah-langkah praktis untuk hidup yang lebih baik. 1. Terima hidup apa adanya. Prinsip pertama dari Dokudo adalah jangan bertentangan dengan alam atau takdir. Ini mengajarkan kita untuk menerima hidup apa adanya. Tidak semua hal bisa kita kendalikan dan itu nggak apa-apa. Konsep ini mirip dengan filosofi Stoik sebenarnya, tentang amor fati, mencintai takdir. Dalam hidup, kita sering terjebak dalam penyesalan tentang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Dokudo mengingatkan kita untuk menerima kenyataan dengan tenang. Berikut langkah-langkah praktis yang bisa kamu lakukan. Seperti biasa, kita harus latihan jurnal harian. Tuliskan 3 hal yang tidak berjalan dengan sesuai rencana hari ini, lalu tuliskan bagaimana kamu bisa menerimanya dengan ikhlas. Kedua, jangan melekat pada materi atau kekayaan. Prinsip keduanya, jangan melekat pada hal-hal material. Dalam dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk memiliki lebih banyak, ini adalah pengingat yang sangat penting. Musashi mengajarkan kita bahwa keterikatan pada materi membuat kita tuh lemah. Semakin banyak kita memiliki, semakin banyak pula kita khawatir tentang kehilangan. Ini sejalan dengan minimalisme modern yang fokus pada hidup dengan apa yang benar-benar penting saja. Jadi langkah praktis yang bisa kamu lakukan adalah lakukan decluttering. Setidaknya pilih 10 barang di rumah kamu yang tidak lagi memberikan nilai dan berikan kepada yang membutuhkan. Kedua, berlatih gratitude atau rasa syukur. Setiap malam, pikirkan satu hal non-material yang kamu syukuri, seperti kesehatan atau hubungan yang baik misalnya. 3. Jangan bergantung pada orang lain secara berlebihan. Dokudo menekankan pentingnya kemandirian. Musashi berkata, jangan terlalu bergantung pada cinta, hubungan, atau dukungan orang lain. Ini bukan berarti kita menolak hubungan, tetapi kita harus belajar berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena kemandirian adalah inti dari hidup yang kuat. Psikologi modern menunjukkan bahwa orang yang merasa mandiri secara emosional memiliki ketahanan mental lebih tinggi dalam menghadapi tantangan hidup. Berikut langkah-langkah praktis yang bisa kamu lakukan, yaitu adalah latih keputusan mandiri. Setiap minggu, buat satu keputusan penting tanpa meminta pendapat orang lain. Kedua, belajar keterampilan baru. Mulailah belajar keterampilan yang Anda butuhkan untuk mengurangi ketergantungan seperti memasak, mengelola keuangan, atau memperbaiki barang. Prinsip keempat yaitu kendalikan emosi, terutama amarah dan keinginan. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa jangan biarkan amarah atau keinginan menguasai diri kita. Dalam hidup, emosi tidak terkendali seringkali menjadi sumber masalah. Ini mirip dengan ajaran Buddhism tentang pengendalian nafsu dan Stoicism tentang mengatur emosi. Amarah yang tidak terkendali bisa menghancurkan hubungan, sementara keinginan yang berlebihan membuat kita lupa akan apa yang benar-benar penting. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan adalah evaluasi keinginanmu. Sebelum membeli sesuatu, tanya diri kamu, apakah ini benar-benar saya butuhkan atau hanya saya inginkan? Tunggu 24 jam sebelum memutuskan. Prinsip kelima, jangan takut akan kesendirian. Musashi hidup sebagai Ronin, seorang samurai tambah tuan. Dia terbiasa dengan kesendirian dan dia mengajarkan bahwa kesendirian bukanlah kelemahan tetapi kekuatan. Psikologi menunjukkan bahwa orang yang nyaman dengan kesendirian cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Kesendirian adalah waktu untuk refleksi, untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Jadi yang bisa kamu lakukan secara praktis adalah buatlah waktu untuk dirimu sendiri. Tetapkan satu hari dalam seminggu sebagai hari hening atau hari tenang, di mana kamu tidak menggunakan media sosial atau bertemu dengan orang lain. Gunakan waktu ini untuk membaca, menulis, dan merenung. Dan kedua juga ini cukup menarik, yaitu lakukan perjalanan solo. Rencanakan perjalanan singkat sendirian, bahkan jika hanya untuk menjelajahi kota yang sedang kamu huni. Prinsip keenam adalah fokus pada tujuan, bukan gangguan. Jadi jangan membiarkan diri kita terganggu oleh hal-hal kecil. Musashi mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Fokus adalah kekuatan langka. Psikologi produktivitas menunjukkan bahwa multitasking sebenarnya menurunkan kualitas kerja kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah lakukan aturan 90/90. Dedikasikan 90 menit pertama setiap pagi untuk bekerja pada tujuan terpenting kamu, tanpa gangguan sama sekali. Kemudian yang bisa kamu lakukan adalah hapus distraksi, matikan notifikasi ponsel, dan buat daftar tugas harian untuk menjaga fokus kamu. Dokudo adalah pelajaran hidup untuk mandiri, kuat, dan bijak. Musashi hidup dengan prinsip ini.
dan itu membantunya menjadi tak terkalahkan. Bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam menjalani kehidupan. Kita mungkin tidak hidup di zaman samurai, tetapi prinsip-prinsip ini tetap relevan. Jadi mulailah dengan satu langkah kecil dan jalani jalan hidup kamu sendiri. Kalau video ini kamu rasa menginspirasi dan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Kolom komentar selalu terbuka untuk kita diskusi. Begitu aja.